warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang seleksi dengan control statement dalam bahasa pemrograman Java. Di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan materi seleksi pada percabangan if dan if else. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang nested if. Oke, langsung saya ke programnya. Jadi saya akan menyebut program yang kali ini program ketiga. Oke, mungkin di sini sudah sama seperti yang ada pada program kedua, cuma perbedaannya ada di sini, di baris kelima ini. Jika di program saya yang kedua, hanya sampai di bagian B-in saja, sekarang kita tambahkan menjadi C. Jadi di baris ke-14 ini, menampilkan pesan input angka C ke konsol. Dan baris 15 membaca input pengguna untuk angka yang ketiga dan menyimpannya ke dalam variabel C. Oke, di baris ke-17 sampai 27 terdapat blok kode yang menggunakan pernyataan if bertingkat untuk menentukan angka terbesar dari 3 angka yang diinputkan. If pertama ini memeriksa apakah A lebih besar daripada B. Jika ya, kondisi A lebih besar daripada B benar, maka blok if kedua dieksekusi. Ini blok if yang ini yang dieksekusi. Kalau yang kondisi A lebih besar daripada B benar, maka if yang ini dieksekusi. Dalam blok if yang kedua ini, program meriksa apakah A lebih besar dari C. Jika kondisi A lebih besar daripada C benar, program akan mencetak C adalah angka terbesar. Oke, setelah itu kita coba untuk running dulu. Dari programnya, kita klik kanan, kita klik run file. Nah, ini ada input angka A. Misalnya angka itu kita masukkan berapa ya? Misalnya 20. Terus angka B-nya kita kasih taruhlah 45. Terus angka C-nya ini kita masukkan misalnya 80. Enter. Jadi angka terbesarnya itu sama dengan C, 80. Jadi program yang ketiga ini membandingkan dari 3 angka ini mana yang lebih besar dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Selanjutnya kita ke program yang keempat. Di program yang keempat ini masih sama saja seperti program-program berikutnya. Ada package, ada import Java util ini, ada public class, ada ini. Ini saya sudah jelaskan di program saya yang sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini ada variabel C, ada penambahan variabel C. Oke, di baris ke-6 ini ada scanner sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Baris ini membuat objek baru dari kelas scanner dan diberi nama scanner. Objek yang ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Parameter sistem in menunjukkan bahwa input akan dibaca dari standar input, yaitu biasanya keyboard. Oke, di baris ke-8 ada system.out.print kurung string masukkan angka A, titik koma. Baris ini digunakan untuk menampilkan masukan angka A ke konsol. Di baris berikutnya ada A sama dengan scanner.nextIn dalam kurung titik koma. Digunakan untuk membaca input angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel B A. Di baris ke-11 sama 12 juga sama, hanya berbeda variabelnya saja. Jika di atas ini variabel A, maka di sini variabel B. Begitu juga di baris ke-14 dan 15. Di sini jika di atasnya menggunakan variabel A dan B, di sini menggunakan variabel C. Kita ke ini baris yang ini system.out.print angka yang diurutkan. Baris ini menampilkan pesan angka yang diurutkan ke konsol. Sort dalam kurung A, B, C. Baris ini memanggil metode sort dengan 3 argumen, yaitu argumen A, B, dan C. Metode sort ini digunakan untuk mengurutkan ketiga variabel ini. Di baris berikutnya, di baris ke-21, ada public static void sort dalam kurung integer A, integer B, dan integer C. Baris ini mendeklarasikan metode short yang bersifat public dan tidak mengembalikan nilai void. Metode ini menerima 3 parameter integer, yaitu integer A, integer B, dan integer C. Di baris berikutnya ada if lebih besar daripada B.
Kemudian integer temp sama dengan A titik koma, A sama dengan B titik koma, B sama dengan temp titik koma. Blok kode ini melakukan pengecekan apakah A lebih besar daripada B, kondisi A lebih besar daripada B benar, maka blok kode yang dalam if ini akan dijalankan. Oke, ada di sini ada integer temp sama dengan A titik koma. Baris ini membuat variabel temporary temp untuk menyimpan nilai A yang ini sementara. Kemudian ada A sama dengan B titik koma. Baris ini menimpa A dengan nilai B. Kemudian ada B sama dengan temp titik koma. Baris ini mengembalikan nilai yang sebelumnya disimpan di temp. Nilai A asli ke variabel B. Pada dasarnya, blok kode ini melakukan pertukaran nilai antara A dan B jika A lebih besar daripada B. Oke, di baris 26 sampai ke 29 sama mirip dengan kode yang di atas. Blok kode ini melakukan pengecekan apakah A lebih besar daripada C. Jika ya, maka nilai A dan C akan ditukar. Oke, di baris berikutnya, di baris 30 sampai 33, ini adalah blok kode terakhir untuk memastikan pengurutan yang benar. Jika B lebih besar dari C, maka nilai B yang akan ditampilkan. Oke, di baris ke-35 ada system.out.println A tambah string tambah B tambah string tambah C. Baris ini mencetak nilai dari variabel A, B, dan C yang diurutkan ke konsol dan dipisahkan oleh spasi. Jadi string di sini berfungsi untuk membuat spasi pada variabel-variabel ini yang telah diurutkan. Kita run filenya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Kita klik. Nah, ini run file ini. Aduh, masukkan angka A. Misalnya angka itu kita urutkan 3. Angka B 2. Angka C 1. Angka yang diurutkan 1, 2, 3. Jadi ini titik mana? String-string yang ini digunakan untuk membuat spasi pada angka yang diurutkan ini. Mungkin untuk penjelasan program yang keempat saja. Oke, ini dia program kelima dari operator not. Di baris pertama ada package, tugas 3 part 5. Seperti biasa ini saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Penjelasannya sudah ada juga di video saya sebelumnya. Dan di program-program saya sebelumnya. Ini juga sudah. Oke, untuk ini kita ke baris yang ini, integer A, integer B. Baris ini mendeklarasikan dua variabel integer. Variabel ini akan digunakan menyimpan nilai angka yang dimasukkan oleh pengguna. Scanner input sama dengan scanner dalam kurung system in. Baris ini membuat objek baru dari kelas scanner dan menghubungkannya dengan input standar atau system in. Objek input akan digunakan membaca input dari pengguna. Oke, di baris ke-9 ada system.out.print dalam kurung input angka 1. Baris ini akan menimpulkan input angka 1 ke konsol. Teks ini digunakan untuk memberitahukan kepada pengguna untuk memasukkan angka pertama. Di baris ke-10 ada A sama dengan input.nextIn. Baris ini membaca nilai integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. Di baris ke-12 sama seperti yang di atas ini. Di baris ke-9 sama saja, hanya di sini memasukkan input angka 2. Di baris ke-13-nya juga masih sama dengan baris ke-10, digunakan untuk membaca nilai integer kedua yang dimasukkan oleh pengguna dari input angka 2 ini. Oke, di baris ke-15 ada baris if. Baris ini memulai blok if. Kondisi yang diperiksa adalah negasi dari perbandingan A lebih besar dari B. Negasi dari A lebih besar daripada B berarti A lebih kecil sama dengan B. Oke, di baris 16 ada system.out.println dalam kurung A tambah string lebih kecil string pakai strap sama dengan. Baris ini mencetak teks ke konsol dengan nilai A dan B dimasukkan ke dalam string. Teks yang dicetak adalah A lebih kecil atau sama dengan B. Fungsi println yang ini untuk mencetak teks ke konsol dan menambahkan baris baru di akhir. Blok else dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi. Itu di baris ke-18-nya ada system.out.println A tambah string lebih besar atau sama dengan string tambah B. Baris ini mirip dengan baris 12, tetapi mencetak teks yang menunjukkan A lebih besar atau sama dengan B jika kondisi if tidak terpenuhi.
Maksudnya jika kondisi if yang di sini tidak terpenuhi, maka yang akan muncul tampilan di sini. Kita klik kanan, terus kita run filenya. Input angka 1, berarti kita masukkan angka 1 sama dengan 10. Tes angka 2-nya ini, kasihlah taruhlah 20. 10 lebih kecil atau sama dengan 20. Coba kita kasihkan yang ini 5, yang keduanya 10. 5 lebih kecil atau sama dengan 10. Untuk penjelasan program kelimanya, mungkin itu saja.